Kembali lagi bersama kami dengan PR17 dengan perkenalkan nama saya Maria Octavia Simorangkir dengan NIM 12S25033. Perkenalkan nama saya Gabriel Glemat Sepapahan dengan NIM 12S25019. Di sini kami akan menyelesaikan sebuah persoalan yaitu sistem manajemen sistem. Sistem manajemen tugas yang dibangun oleh Ucok dan Butet telah menjadi semakin canggih. Namun, mereka merasa belum puas dengan hasil karyanya karena masih terdapat kelemahan dalam aplikasi yang telah mereka bangun. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi tersebut adalah ketidakmampuannya untuk mengupdate status tugas setelah tugas tersebut selesai dikerjakan dan disubmit. Oleh karena itu, Ucok dan Butet memutuskan untuk menambahkan fitur update. Update hanya akan dilakukan terhadap mata kuliah yang ingin diupdate. Pemilihan mata kuliah yang akan diupdate dilakukan berdasarkan kode mata kuliah yang dimasukkan. Sebelum beralih ke coding, Ucok berpikir bahwa menerapkan konsep fungsi pada program yang telah mereka bangun adalah solusi agar pemeliharaan program menjadi lebih mudah ke depannya seiring dengan banyaknya program yang telah mereka buat. Kebetulan, materi yang dibahas dalam perkuliahan minggu ini adalah fungsi, sehingga mereka memutuskan untuk menerapkannya. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk membuat fitur update untuk status tugas mahasiswa. Namun, sebelum itu, terdapat beberapa perubahan pada inputan sebelumnya. Pada kasus kali ini, ada perintah tambahan di setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program, yaitu add text. Adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan daftar tugas ke tugas. Perintah ini akan diikuti oleh input kode mata kuliah yang statusnya akan diupdate dan status baru dari tugas. Show assignment adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan semua daftar tugas yang sebelumnya telah ditambahkan. Perlu diingat bahwa ketika status dari tugas sudah selesai, maka ketika akan menampilkan tugas tersebut, atribut deadline dan keterangan tidak perlu lagi ditampilkan. Kemudian, program akan menampilkan daftar tugas diurutkan berdasarkan prioritas paling besar. Program akan terus menerima input dari pengguna. Karena program akan terus menerima input dan adanya fitur tambahan yaitu update status, akan sangat baik jika setiap informasi tugas disimpan dalam sebuah array. Maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah 10. Program akan berhenti menerima input ketika pengguna memberikan masukan terhadap deskripsi tugas yaitu triple dash atau sudah mencapai maksimum. Cara menghitung prioritas adalah prioritas sama dengan tingkat kesulitan dikali 1,0 dibagi hari hingga deadline. Berdasarkan prioritas, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan kepada mahasiswa. Jika prioritas di atas 3, penting Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Jika prioritas di atas 1,5 hingga 3, tugas ini memiliki prioritas menengah. Jika prioritas di bawah 1,5, tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Langsung kan? Selanjutnya akan dijelaskan. Di sini kita akan membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi dengan nama addText. Parametersnya adalah description, yaitu di sini kita akan membuat sebuah fungsi yang bernama addText, yaitu kita akan parameternya adalah string array description, string array codes, string array courses, string array lectures, string array deadlines, string array file names, integer array difficulties, integer array days, string array status, real array priorities, integer count. Kemudian input yang dimasukkan adalah description dalam kurung count, input codes dalam kurung count, input courses dalam kurung count, input lectures dalam kurung count, input deadlines dalam kurung count, input file names dalam kurung count, input difficulties dalam kurung count, input days dalam kurung count, input status dalam kurung count. Kemudian kita assign priorities dalam kurung count sama dengan calculate priority dalam kurung difficulties dalam kurung count, days dalam kurung count. Count sama dengan count ditambah 1.
Kemudian kita membuat sebuah fungsi lagi dengan nama fungsinya calculate priority dengan parameter integer difficulty dan integer days dengan return type-nya real dan return variable-nya priority. Kemudian kita buat lagi sebuah fungsi dengan nama update text dengan parameternya string array codes, string array status, dan integer count. Kemudian kita mendeklarasikannya dengan kita mendeklarasikan target kode dan new status dengan tipe data string dan kita deklarasikan i dengan tipe data integer. Kemudian kita input target code-nya, lalu kita input new status dan kita akan menggunakan looping. I sama dengan 0 to count kurang 1. Kemudian kita akan melakukan sebuah pemeriksaan. Codes dalam kurung i sama dengan target code. Jika benar, maka status dalam kurung i sama dengan new status. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Jadi sini selanjutnya adalah get recommendation. Jadi nama fungsinya itu adalah get recommendation dengan parameter real priority. Di sini kita melakukan if atau pemeriksaan. Jika priority lebih besar dari 3, maka recommendation-nya keluar adalah penting. Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Namun jika di bawah 3, dia akan lanjut ke sini. Jika priority lebih besar sama dengan 1,5, maka recommendation yang keluar adalah tugas ini memiliki prioritas menengah. Namun jika di bawah 1,5, maka dia akan masuk ke recommendation sama dengan tugas ini relatif ringan. Namun jangan tunda terlalu lama. Ini menggunakan return type dengan tipe string, return variable-nya recommendation. Lanjut ke show assignment. Sini kita membuat nama fungsinya itu show assignment. Lalu kita buat parameternya string array description, string array codex, integer array courses, integer array lectures, integer array deadlines, integer array file names, integer array status, integer array difficulties, integer array days, integer array priorities, integer count. Nah, jadi kita mendeklarasi integer i dan j dengan tipe data integer. Lalu string output string, break text, temp string. Lalu integer temp in, real temp real. Sini menggunakan looping for. Ini sama dengan 0 to count kurang 1. Lalu kita melakukan looping lagi. J sama dengan 0 to count kurang 1. Sini kita melakukan pemisahan. Priorities dalam kurung J lebih kecil dari priorities J tambah 1. Jadi maksud di sini adalah untuk meng-swap atau memindahkan. Jadi temp real sama dengan priorities dalam kurung J, priorities dalam kurung J sama dengan priorities J tambah 1. Priorities J tambah 1 sama dengan temp real. Temp string sama dengan description dalam kurung J. Description dalam kurung J sama dengan description J tambah 1. Description J tambah 1 sama dengan temp string. Temp string sama dengan codes dalam kurung J. Codes sama dengan codes dalam kurung J sama dengan codes dalam kurung J tambah 1. Codes dalam kurung J tambah 1 sama dengan temp string. Temp string sama dengan courses dalam kurung J. Courses dalam kurung J sama dengan courses dalam kurung J tambah 1. Courses dalam kurung J tambah 1 sama dengan temp string. Temp string dalam kurung lectures dalam kurung J. Lectures dalam kurung J sama dengan lectures dalam kurung J tambah 1. Lectures dalam kurung J tambah 1 sama dengan temp string. Temp string sama dengan deadlines dalam kurung J. Deadlines dalam kurung J sama dengan deadlines dalam kurung J tambah 1. Deadlines dalam kurung J tambah 1 sama dengan temp string. Temp string sama dengan file names dalam kurung J. File names dalam kurung J sama dengan file names dalam kurung J tambah 1. File names J dalam kurung J tambah 1 sama dengan temp string. Temp string sama dengan status dalam kurung J. Status dalam kurung J sama dengan status J tambah 1. Status J tambah 1 sama dengan temp string. Temp plan.
difficult dalam kurung J. Difficult dalam kurung J sama dengan difficult dalam kurung J tambah 1. Difficult dalam kurung J tambah 1 sama dengan templan. Templan sama dengan dash dalam kurung J. Dash dalam kurung J sama dengan dash dalam kurung J tambah 1. Dash dalam kurung J tambah 1 sama dengan templan. Jadi maksudnya sini tambah 1, jadi misal array 0 dan array 1. Jadi array 0 ini akan berpindah ke array 1. Jadi dia akan swap. Lanjut ke mainnya. Di sini kita declare string array description, courses, lectures, deadlines, file name, status. Di sini menggunakan array dengan berjumlah 10. Lalu kita declare integer array difficult dan d. Di sini juga menggunakan array 10. Real array priorities menggunakan array jumlah 10. Integer text count sama dengan 0. String comment sama dengan tanda petik 2. Artinya belum ada apa-apa. Sehingga kita melakukan looping while. Comment tidak sama dengan triple dash. Input comment sama dengan add text. Jika benar text count di bawah 10, maka kita akan memanggil add text beserta dengan deklarasi yang sudah kita tentukan tadi. Lanjut, comment sama dengan update text status. Jika benar, kita panggil update text bersamaan dengan deklarasi yang sudah kita buat tadi. Comment sama dengan show assignment. Lalu kita panggil di sini show assignment dengan deklarasi yang sudah kita tentukan tadi. Kita coba. Mohon maaf, sebelumnya ada terjadi kesalahan. Jadi saya menginput ulang di sini sesuai dengan example yang ada. Jadi di sini outputnya sudah pas. Di tugas yang kami selesaikan itu sudah benar. Namun di sini ada beberapa inputan yang salah, yaitu di sini 1, di sini 11. Jadi walaupun tetap salah, tapi programnya berfungsi dengan baik. Sekian yang bisa kami jelaskan. Terima kasih.